Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang rangkaian RLC. Sebelumnya udah tahu dong rangkaian arus bolak-balik terdiri dari rangkaian apa aja? Rangkaian arus bolak-balik terdiri dari 3 rangkaian. Yang pertama, ada resistor, induktor, dan kapasitor. Ternyata ketiga rangkaian tersebut dapat disusun secara seri, yang biasa disebut rangkaian seri RLC. Pada arus bolak-balik ini terdiri dari resistor R, induktor L, dan kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik dan disusun secara seri. Hambatan yang dihasilkan oleh resistor disebut resistansi. Hambatan yang dihasilkan oleh induktor disebut reaktansi induktif, sedangkan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut reaktansi kapasitif. Ketiga hambatan tersebut mengaliri arus yang sama sehingga diagram fase arus diletakkan pada T sama dengan 0. Tegangan pada resistor berada pada fase yang sama dengan arus tegangan pada reaktansi induktif mendahului arus jauh 90 derajat. Dan tegangan pada reaktansi kapasitif tertinggal oleh arus sejauh 90 derajat. Diagram fasor dapat digunakan untuk mencari besar tegangan total. Besar tegangan total dapat dihitung dengan menjumlahkan tegangan dalam kapasitor, tegangan dalam induktor, dan tegangan dalam kapasitor. Rumus tegangan total ialah tegangan total sama dengan akar tegangan pada resistor akar 2 ditambah buka kurung tegangan pada induktor kurang tegangan pada kapasitor tutup kurung akar 2. Impedensi rangkaian RLC. Impedensi atau Z adalah efek hambatan total yang disebabkan reaktansi resistif, reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif. Dalam rangkaian arus AC, impedansi pada rangkaian seri RLC dirumuskan Z atau impedensi sama dengan akar R⁻² tambah buka kurung XL atau reaktansi induktif kurang XC atau reaktansi kapasitif tutup kurung pangkat 2. Rumus beda sudut antara fase arus dan tegangan memenuhi hubungan tan theta sama dengan XL kurang XC per R. Sifat rangkaian RLC. Sifat rangkaian RLC dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Rangkaian bersifat induktif jika XL lebih besar dari XC, di mana arus tinggal dari tegangan sebesar theta. 2. Rangkaian bersifat kapasitif jika XL lebih kecil dari XC, di mana arus mendahului dari tegangan sebesar theta. 3. Rangkaian bersifat resistif atau resonansi jika XL sama dengan XC, di mana arus sefase dengan tegangan. Cara penggunaan rumus-rumus dalam rangkaian RLC untuk jenis rangkaian lainnya yaitu dalam rangkaian LL tidak ada komponen kapasitor, maka nilai XC dan VC-nya sama dengan 0. Yang kedua, dalam rangkaian RC tidak ada komponen induktor, maka nilai XL dan VL-nya sama dengan 0. Yang ketiga, dalam rangkaian LC tidak ada komponen resistor, maka nilai R dan VR-nya sama dengan 0. Rangkaian ini merupakan rangkaian yang terlengkap komponennya, yakni terdapat resistor, induktor, dan kapasitor, sekaligus merupakan bentuk umum dari rumus-rumus dalam rangkaian yang dibahas sebelumnya. Artinya cukup menghafal dan memahami rumus-rumus dalam rangkaian ini, maka rumus-rumus pada ketiga jenis rangkaian yang dibahas sebelumnya menjadi lebih paham dan tidak perlu dihafalkan. Suatu hambatan 600 ohm dihubungkan seri dengan sebuah kumparan yang berinduktasi 0,9 H dan kapasitor 10 mikrofarad. Rangkaian tersebut dialiri arus bolak-balik yang mempunyai kecepatan 1000 radian per sekon dan tegangan efektif rangkaian 25 volt.
Tentukan yang pertama A. Impedansi rangkaian, B. Kuat arus efektif dalam rangkaian, C. Tegangan ujung-ujung tiap komponen, dan D. Beda sudut fase antara arus dan tegangan. Cara penyelesaiannya yaitu pertama diketahui dahulu R-nya 600 ohm, omeganya 1000 radian per sekon, C-nya 10 mikrofarad, L-nya 0,9 H, VIF-nya 25 volt. Yang ditanya yaitu ada impedansi, arus, hambatan resistor, hambatan induktor, dan hambatan kapasitor dan pi. Yang pertama itu kita mencari nilai hambatan dengan rumus akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC tutup kurung kuadrat sama dengan akar 600 ohm kuadrat tambah dalam kurung 1000 kali 0,9 H dikurang 1/1000 dikali 10 pangkat 4 V tutup kurung pangkat 2. Akar 36 10 pangkat 4 ohm pangkat 2 tambah dalam kurung 900 kurang 100 tutup kurung pangkat 2 ohm pangkat 2 sama dengan akar 36 kali 10 pangkat 4 ohm pangkat 2 tambah 64 dikali dengan 10 pangkat 4 ohm pangkat 2. Hasil dari hambatan itu adalah 1000. Selanjutnya kita akan mencari nilai arus I sama dengan VIF per Z sama dengan 25 volt per 1000, yaitu hasilnya 0,25 A. Selanjutnya kita mencari nilai hambatan resistor, yaitu FR sama dengan IR sama dengan 0,25 A dikali 600 V sama dengan 15 V. Selanjutnya kita mencari nilai hambatan induktor, FL sama dengan LX, IX, L sama dengan I omega L sama dengan 0,025 kali 1000 kali 0,9 H sama dengan 22,5 V. Selanjutnya mencari hambatan induktor, VC sama dengan I kali XC sama dengan I per omega L sama dengan 0,025 dikali dengan 1,1000 kali 10 pangkat min 5 F. Hasilnya adalah 2,5 F. Selanjutnya mencari tan Pi. Tan Pi sama dengan FL dikurang FC per FR sama dengan 22,5 dikurang 2,5 per 15 sama dengan 20 per 15. Jadi Pi-nya itu sama dengan 53,13.